Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dengan NIM 11920200182 dari kelas PAI 6E. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai quality time di pesantren, di mana video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah telaah pesantren yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Ratu Suntiah MAG. Nah, kita akan membahas tema yang sangat menarik kali ini, yaitu quality time di pesantren. Apa sih yang dimaksud dengan quality time di pesantren? Quality time itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu quality yang artinya berkualitas ataupun bermakna, dan time yang artinya adalah waktu. Jadi quality time adalah waktu yang berkualitas, dimana pada quality time ini biasanya waktunya itu digunakan pada hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif, sehingga dapat kita simpulkan bahwa quality time di pesantren adalah waktu di pesantren selama 24 jam yang digunakan oleh santri, baik itu dari bangun tidur sampai tidur kembali, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para santri, sehingga waktu-waktu yang disebut sebagai waktu quality time atau waktu yang berkualitas di pesantren ini adalah waktu para santri yang digunakan pada hal-hal yang positif yang memberikan kebermanfaatan bagi dirinya sendiri. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa jenis pesantren itu ada 3. Yang pertama ada pesantren salafiyah ataupun pesantren tradisional. Yang kedua ada pesantren modern, dan yang ketiga adalah pesantren semi salafiyah dan modern. Untuk quality time di jenis-jenis pesantren ini sebenarnya yang membedakannya adalah fokus pesantren itu sendiri. Kan ada pesantren yang berfokusnya pada Quran, ada pesantren yang berfokusnya pada hafalan, tahfiz, yang seperti itu. Tentu kegiatan yang lebih diperdalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan Quran. Kita ambil satu contoh di pesantren Bandung Barat, yaitu pesantren Ar-Rahman, di mana pesantren Ar-Rahman ini termasuk ke dalam pesantren salafiyah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada pesantren Ar-Rahman ini dimulai pada jam 4 sampai jam 5 subuh, dimana pada jam ini kegiatannya itu sholat tahajud dan sholat subuh. Kemudian selanjutnya dari jam 5 sampai jam 6 itu ada kegiatan idhofah atau ngaji kitab kuning. Lalu dari jam 6 sampai jam 6.30 ada waktu istirahat untuk rehat sejenak. Nah, dari jam 6.30 sampai jam 8 ada waktu sholat duha. Dari jam 8 sampai jam 13. Nah, ini adalah waktu free, dimana karena pesantren salafiyah ini tidak ada fasilitas untuk bersekolah formal di dalamnya, maka waktu ini bisa digunakan oleh para santri, yang dimana santri-santrinya itu sambil bersekolah formal di luar, sehingga dikasihlah waktu free ini untuk mereka yang berpendidikan formal di luar. Sedangkan bagi para santrinya yang memang mondok tanpa bersekolah formal di luar, ya memang ada kegiatan bermanfaat lainnya di waktu free ini. Kemudian dari jam 13 sampai jam 14 itu dikasih waktu untuk sholat zuhur bagi yang belum melaksanakan sholat zuhur. Dari jam 14 sampai jam 15.30 ada kegiatan hafalan kitab seperti Jurumiyah dan lain sebagainya. Nah, dari jam 15.30 sampai jam 16 itu waktu untuk sholat asar. Dari jam 16 sampai jam 17 ada waktu istirahat kembali. Kemudian dari jam 16
16 sampai 17 waktu istirahat. Lalu dari jam 17 sampai 17.45 itu ada kegiatan idhofah atau ngaji kitab. Kemudian dari jam 17.45 sampai 18.30 itu kegiatan bebas sebetulnya, yaitu persiapan untuk sholat maghrib atau ada yang makan, mandi, dan lain sebagainya. Kemudian dari jam 18.30 sampai jam 19.30 itu adalah kegiatan sholat maghrib berjamaah. Dari jam 19.30 sampai jam 20 kegiatan idhofah kembali. Kemudian dari jam dari jam 19.30 sampai jam 20 itu kegiatan idhofah ngaji kitab kuning kembali. Dari jam 20 sampai jam 21 itu sholat isya berjamaah. Dari jam 21 sampai jam 22 ada hafalan kitab seperti jurumiyah dan lain sebagainya. Dan dari jam jam 22 sampai jam 4 itu waktunya untuk istirahat. Nah, hal yang membedakannya dengan pesantren modern dan pesantren semi modern tradisional adalah apabila pesantren salafiyah tidak memberikan fasilitas pendidikan formal di dalamnya, tidak disediakan sekolah-sekolah formal di dalamnya, maka pesantren modern dan semi tradisional modern itu disertai pendidikan formal di dalamnya. Jadi kegiatannya itu tersusun beserta dengan jadwal kegiatan pendidikan formal gitu. Dan ada waktu untuk belajar dalam artian belajar untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Itu saja sih sebenarnya yang membedakannya. Dan kembali lagi sebetulnya pada pesantren itu sendiri mau menggunakan waktunya sebagaimana, tapi secara umum, secara keseluruhan seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.